kita masak-masak guys. Ini bumbu buat sambal goreng kentang, itu sudah ada artinya. Nunggu bumbunya tanak dulu, apa namanya ya, nunggu bumbunya matang maksimal dulu biar nanti kentangnya tinggal masuk. Ini kentangnya sudah ada tahunya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sementara ngiris engkol sama kacang. Nanti ada juga toge sama timun buat bikin karedok. Lanjut goreng ayam guys. Ini sudah hampir selesai. Ayamnya ayam laos. Ini sudah siap. Lihat ini. Wow, semur jengkol. Nah, ini sambal goreng kentangnya sudah matang. Ini karena nggak ada kerupuk, jadi si mama bikin peyek. Peyeknya ada dua versi, peyek udang rebon sama peyek kacang. Ini apa nih? Oh, tumis daun singkong. Pakai udang rebon juga. Sekarang tinggal persiapan tempat. Nih, acaranya pengajian rutin paguyuban warga Sunda di Kota Bontang. Nih di sini. Tisu. Nih, tes buat Pak Ustadz. Nyala. Ini buat MC. Tes 1. Sip. Nah, ini ikan bakar. Tambahan menunya barangkali ada yang nggak makan ayam, disediakan ikan bakar. Ikannya ikan layang. Ini bumbunya, coba buka deh. Ya, ya. Sambal gambi ya, Mak? Nah, ini comrok namanya, oncom di jero. Buat melengkapi snacknya. Nih, yang goreng si Neng Gelis, Neng Naila. Tuh udah mateng. Sayang kelapanya cepet, padahal masuk kulkas. Lagi udah lagi ngabisin. Lanjut. Alhamdulillah dibantu sama mojang-mojang Gelis. Ya, lebih-lebih ya yang suka bumi. Sudah datang ibu-ibu. Bapak-bapaknya di depan. Itu mau diinfus ini nggak bisa. Tinggal nunggu Pak Ustadz. Nih, ada juga teman-teman di teras sambil nunggu Pak Ustadz minum-minum dulu, nyenyak dulu. Mangga. Nih, Abah Komar. Sehat ya, Pak? Kepada Wasyana waktu dan tempat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
tadi, kalau tidak salah. Ada ini Pak, ada bocoran. Betul nggak? Yang saya hormati dan saya banggakan jajaran pengurus Paguyuban Wargi Sunda Bontang. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sekalian hingga saat ini masih senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan, masih berkumpul bertatap muka di kediaman Kang Damang sekeluarga. Lupa tadi saya sampaikan yang saya hormati Saiful Bait Kang Damang beserta keluarga, alhamdulillah pada malam hari ini ketepatan untuk sebagai tuan rumah menjadi di acara rutin pengajian Paguyuban Wargi Sunda Bontang. Dan juga kami sampaikan terima kasih yang tak terhingga buat Saiful Bait Kang Damang, di mana bersedia ketepatan untuk menjadi tuan rumah dalam acara tersebut. Juga kami sampaikan terima kasih atas sajian dan penyediaannya yang sangat luar biasa. Ini ada ulen tuh, ada combro ya. Terima kasih. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan, tidak banyak. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم من دون رقبا ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Wa ba'du, jamaah pengajian Paguyuban warga Sunda Kota Bontang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Sahibul Bait Kang Damang yang sudah ketempatan pada malam hari ini membuat kita bertatap muka bersilaturahim. Semoga setiap apa yang disuguhkan, apa yang disedekahkan untuk kita pada malam ini, Allah Subhanahu wa taala ganjar dengan pahala yang berlipat ganda. Pada kesempatan ini kita sedikit menguraikan tentang masalah kurban. Bulan Zulhajji atau Zulhijjah merupakan bulan yang istimewa, di mana keluarga kita, kerabat kita, sahabat kita tahun ini memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan rukun Islam yang kelima, yakni pelaksanaan ibadah haji. Alhamdulillah, Kota Bontang, jamaah Kota Bontang kurang lebih 100
12 jemaah kembali meninggalkan kota Watan, dan insya Allah ya sekitar jam 9 nanti ya berangkat menuju ke Mekah. Tadi informasi sebelum maghrib sudah diarahkan menuju bandara karena jam 9 akan terbang. Kita doakan semoga jamaah kita diberikan sehat, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur yang panjang, sehat berangkat, sehat dalam perjalanan, sehat dalam ibadah, insyaallah sehat dalam kembalinya. Amin ya rabbal alamin. Ada yang bercita-cita ingin melaksanakan ibadah haji karena belum pernah merasakan. Ada juga yang berharap agar kembali walaupun sudah merasakan. Quran katanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, rindunya orang yang sudah berhaji jauh lebih tinggi, jauh lebih dalam dibandingkan orang yang belum berhaji. Itulah salah satu keistimewaan, itulah salah satu kemuliaan yang diciptakan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Masjidil Haram, begitupun masjid di Madinah. Maka dari itu, tanamkan dalam hati kita, bagi kita yang belum pernah melaksanakan ibadah haji, ya Allah, jangan Engkau cabut nyawaku, jangan pisahkan roh dan tubuhku ini sebelum saya menunaikan ibadah haji. Jadi ada dua perintah Allah dalam ayat ini untuk membuktikan rasa syukur. Yang pertama sholat, kemudian yang kedua kurban. Kalau sholat ini erat kaitannya ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bisa yang tahu bagaimana khusyuknya sholat kita kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat itu kontinu sifatnya setiap hari. Kalau kurban berat kaitannya dengan sosial terhadap sesama manusia, ya. Artinya betul ini ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi berat kaitannya dengan sesama manusia. Sehingga dalam berkurban tidak boleh muqarib memonopoli daging kurban tersebut. Saya mau berkurban 1 ekor sapi, tapi semuanya dagingnya saya ambil, nggak boleh. Sudah ada batasannya. Paling banyak maksimal 1/3. Karena ikatnya daging kurban yang kita kurbankan itu ada 3. Yang 1/3 untuk muqarib, 1/3 disedekahkan, 1/3 dihadiahkan. 1/3 untuk muqarib. Siapa yang berkurban paling banyak 1/3 dari hewan kurban, daging kurban tersebut. Jangan lebih. Ketika lebih, maka itu menjadi haram bagi kita untuk kita konsumsi. Sekira inilah pengajian kita pada kesempatan ini. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang, kekuatan keimanan, tanamkan rasa syukur dalam diri kita, bisa menjalankan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengukuhkan yang wajib, begitu pula membiasakan yang sunnah dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya lah untuk kebagian jangan nangis. Mau apa? Piring apa? Kebagian piring. Stop. Ya semua yang direkam dalam jajaran. Ya ambil. Lanjut. Ayo kita dulu. Hari ini Makanya kalau